Angguk sikit dulu. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tunggu. Assalamualaikum. Bang, gue Oke. record aja terus bang ya. Nanti potong aja bang ya. Oke. Tunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haditya Wayu Perdana. Di sini kami oh, di sini kami sebagai kelompok atau kayak mana memperkenalkan diri kayak mana bagusnya? Di sini kami dari kelompok berapa kita kan? Terus nggak ada kelompok kan? Bebas saya bang, kelompok dari Kami Kelompok dari proyek luas saja kelompok yang kelompok beranggota apa? kita aja kelompok proyek luas yang beranggotakan. eh, Dengar suara Bang Agung. Kami di sini saya akan membawakan persentase ke jalan Iya. tugas akhir. Di sini saya tugas dari kelompok kami yaitu di sini ada Muhammad Rizky Wijayo, Agung. Oke oke ya ya ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haditya Wayu Perdana. Di sini kelompok kami akan membahas tugas akhir semester 6. Di sini saya perkenalkan untuk anggota kelompok yaitu ada Bang Muhammad Rizky Dwi Cahyo dan Bang Agung Pratama dan saya sendiri Haditya Wayu Perdana. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul analisa potensi kebiasaan yang berpotensi menjadi korupsi dan analisa pelanggaran hukum etika pada kegiatan pemilu. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Bang Rizky. Kepada Bang Rizky, saya persilakan. baik, saya akan bacakan tentang pendahuluan. Pemilu adalah fondasi demokrasi, namun proses ini seringkali rawan praktik korupsi dan pelanggaran etika. Fenomena seperti politik uang, manipulasi suara, dan ketidaknetralan para aparatur sipil negara menjadi kebiasaan yang sangat berisiko merusak integritas pemilu. Kebiasaan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan keadilan dalam kehidupan berdemokrasi. Tujuan dan analisa: mengidentifikasi kebiasaan yang dapat berujung pada korupsi dan pelanggaran hukum etika selama kegiatan pemilu. Yang pertama, politik uang untuk mempengaruhi suara. Yang kedua, ASN dan aparat tidak netral. Yang ketiga, manipulasi data pemilih. Yang keempat, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara. Yang kelima, kurangnya literasi politik pemilih. Selanjutnya, fenomena seperti ini, fenomena seperti politik uang, money politik ini ketidaknetralan terhadap aparatur sipil negara, dan kebiasaan ini tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kebiasaan menuju korupsi. Dalam proses pemilu, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang berisiko tinggi memicu tindak korupsi, seperti politik uang, contohnya memberi uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Yang kedua, nepotisme dalam perekrutan, pengangkatan petugas pemilu tanpa proses seleksi yang adil. Yang ketiga, penyalahgunaan jabatan. Aparat atau pejabat publik berpihak pada salah satu calon. Yang keempat, kampanye hitam dan hoax, menjatuhkan lawan dengan cara tidak etis dan melanggar hukum. Ini memberikan gambaran serta pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga integritas pemilu, menawarkan upaya-upaya preventif dan edukatif untuk meminimalkan terjadinya praktik korupsi dan pelanggaran etika dalam pemilu. Yang keempat, contoh politik uang. Ada beberapa contoh
calon legislatif atau kepala daerah memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih. Ini adalah bentuk gratifikasi kasus yang pernah terjadi. Ini adalah bentuk gratifikasi. Kasus yang pernah terjadi yaitu kasus politik uang oleh caleg DPRD di Sulawesi Selatan tahun 2019. Seorang caleg DPRD tertangkap tangan oleh Bawaslu saat membagikan uang 50.000 kepada warga sehari sebelum pencoblosan. Nepotisme dalam rekrutmen petugas pemilu menunjukkan petugas tanpa proses seleksi terbuka dan adil berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran etika pemilu. Contoh-contoh pelanggaran etika pemilu yaitu kampanye SARA, fitnah dan hoaks, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, manipulasi data pemilih. Baik, segitu saja saya sampaikan. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Bang Agung. Kepada Bang Agung, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang keenam, aparatur sipil negara yang tidak netral. Bentuk ketidaknetralan ASN ini ialah menggunakan konten dukungan kepada calon tertentu di media sosial seperti like, share, atau komen. Kedua, menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan calon. Ketiga, mengarahkan bawahannya untuk memilih calon tertentu. Selanjutnya, menggunakan atribut kampanye saat bekerja atau dalam lingkungan kantor. Yang ketujuh, hukum yang mengatur. Pertama, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya peraturan Bawaslu. Upaya pencegahan. Upaya pencegahannya adalah edukasi pemilih, transparansi dana kampanye, penegakan hukum tegas, netralitas ASN dan aparat. Coba balik untuk Bang. Seperti upaya pencegahan ini, ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah potensi korupsi dan pelanggaran etika dalam bentuk antara lain adalah edukasi kepada pemilih agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya serta tidak mudah terpengaruh praktik politik uang. Transparansi dana kampanye agar publik bisa mengawasi pemasukan dan pengeluaran calon secara terbuka. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum dan etika selama pemilu berlangsung, dan menjamin netralitas ASN dan aparat termasuk memberikan sanksi bagi yang melanggar. Rangkuman, pemilu adalah proses demokrasi yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok melalui praktik korupsi dan pelanggaran etika. Pemilu juga seharusnya menjadi pesta demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan integritas. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak celah yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi dan pelanggaran etika. Selanjutnya, tujuan analisa ini adalah untuk mengungkapkan kebiasaan yang berpotensi merusak integritas pemilu serta memberikan solusi pencegahannya. Korupsi dan pelanggaran etika dalam pemilu mengancam demokrasi. Diperlukan pengawasan bersama dari masyarakat dan lembaga hukum. Ketidaknetralan ASN seperti dukungan di media sosial atau ikut kampanye melanggar aturan hukum dan etika sebagai pelayanan publik. Melalui analisa ini diharapkan masyarakat semakin sadar dan berpartisipasi
aktif dalam menjaga integritas pemilu, serta mendukung penguatan lembaga pengawas agar lebih independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Sudah, Bang? Baik, terima kasih untuk Bang Agung. Demikianlah persentase dari kelompok kami. Mungkin kalau ada salah kata atau ada hal yang kurang, kami segenap dari kelompok meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dihabiskan, Pak? Apa?